Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armudia, mahasiswa dari Teknik Mesin Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang FMEA. FMEA singkatan dari Failure Mode and Effect Analysis. FMEA merupakan sebuah pendekatan sistematik yang menerapkan suatu metode pentabelan untuk membentuk proses pemikiran yang digunakan oleh engineers untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. FMEA adalah salah satu alat dari Six Sigma untuk mengidentifikasi sumber-sumber atau akar penyebab yang terjadi dalam suatu masalah kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bogi Raja Saputra di sini akan menjelaskan tentang fungsi penggunaan FMEA pada sebuah produk. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi kegagalan dan efeknya. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengidentifikasi kegagalan dan efeknya itu lebih awal, sehingga produk yang dibuat itu bisa kecil pada resiko kegagalannya. Terus yang kedua itu pengendalian untuk mengurangi munculnya produk yang tidak sesuai dengan keinginan. Dengan metode ini kita dapat memperkecil rasio kegagalan saat proses produksi, sehingga produk yang dibuat itu bisa sesuai dengan perancangan awal yang telah kita inginkan dan disepakati. Terus yang berikutnya itu membantu mencegah timbulnya permasalahan. Dengan menggunakan metode FMEA ini pada sebuah produk, kita dapat memperkecil munculnya permasalahan-permasalahan pada saat perancangan dan proses produksi, entah itu permasalahan pada saat produksi atau saat assembly dan permasalahan yang lainnya. Selanjutnya penjelasan tentang metode FMEA yang digunakan pada produk kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ciko Gani. Saya ingin menjelaskan tentang metode FMEA yang terjadi pada chamber disinfektan yang kelompok saya buat. FMEA itu adalah Failure Mode and Effect Analysis. Yang pertama yaitu terjadinya kekotoran pada bak karena tidak adanya penutup. Yang kedua itu terjadinya penutupan nozzle tidak sempurna yang mengakibatkan kebocoran. Yang ketiga terjadinya penyumbatan pada nozzle karena si bak ini kotor. Yang keempat bisa terjadinya error pada sensor yang kami gunakan. Yang terakhir itu terjadinya error pada pompa. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinfektan chamber atau bilik disinfektan adalah suatu tempat khusus untuk penyemprotan cairan disinfektan yang berfungsi untuk membersihkan atau menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat pada baju atau badan kita, yang dilengkapi pula dengan sinar atau radiasi ultraviolet di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Priambudi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fungsi dari produk disinfektan chamber. Disinfektan chamber berfungsi sebagai ruangan untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Cairan disinfektan ini berfungsi untuk mensterilkan tubuh dari berbagai virus, bakteri, atau mikroba yang berbahaya lainnya bagi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari disinfektan chamber dari desain kita terhadap disinfektan chamber dari kota seperti Surabaya dan Karawang. Dari desain yang kita buat yaitu berbentuk seperti gapura yang memiliki sensor berat di bagian alas. Ini cocok sekali untuk dipasang pada bagian pintu masuk atau keluar pada
area perkantoran atau gedung dan dapat meminimalisir menyentuhnya bagian anggota tubuh, contohnya seperti tangan, pada bagian chamber. Jika orang tersebut melewati gapura chamber tersebut, maka otomatis sensor akan mengirimkan sinyal kepada dinding chamber untuk menyemprotkan cairan disinfektan ke orang yang melewatinya. Dan dari disinfektan chamber dari desain kita juga terlihat tidak memiliki sekat-sekat. Itu bertujuan agar mobilitas seseorang itu tidak terganggu. Kita hanya cukup melewatinya saja dan disinfektan chamber itu akan aktif. Jadi keuntungannya itu untuk mensterilkan secara keseluruhan badan bagi para pekerja perusahaan dalam menggunakan fasilitas perusahaan, baik secara transportasi maupun pejalan kaki, dan semua yang ingin memasuki area perusahaan bisa disterilkan dari kuman, bakteri, dan virus yang mungkin menempel dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devidian Destiawan. Saya di sini akan menjelaskan apakah cairan desinfektan yang digunakan pada produk chamber itu aman digunakan pada kulit manusia. Karena sebenarnya cairan desinfektan itu biasa digunakan pada produk-produk seperti barang-barang yang ada di sekitar kita dan bukan digunakan pada kulit manusia. Nah, di sini ada cairan yang biasa digunakan untuk desinfektan, tapi juga biasa digunakan pada kulit manusia. Contohnya adalah cairan klorin atau cairan kaporit. Nah, kaporit ini seperti yang kita ketahui bahwa cairan klorin atau kaporit ini biasa digunakan pada campuran kolam renang. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa cairan kaporit ini aman pada kulit manusia dan tidak memiliki pengaruh buruk pada kulit manusia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana solusi ketika produk yang telah kita buat atau produk yang telah kita pasarkan itu mengalami kerusakan. Nah, solusi yang pertama itu biasanya kan sebelum memasarkan suatu produk itu ada yang namanya maintenance. Nah, maintenance dibagi dalam 3, yaitu yang pertama ada breakdown maintenance, yang kedua ada preventive maintenance, dan yang ketiga ada corrective maintenance. Nah, ini yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana jika kerusakan itu setelah mesinnya beroperasi atau setelah disinfektan chamber itu beroperasi. Nah, bisa dilakukan breakdown maintenance dengan cara yang pertama pemeriksaan atau pengecekan, yang kedua kegiatan meminyaki atau lubrikasi, yang ketiga itu perbaikan atau repairing. Nah, repairingnya itu bisa dengan cara pergantian suku cadang atau dengan cara pengecekan part-part yang mungkin mengalami kerusakan dan harus diganti. Oleh karena itu, maintenance ini sangat dibutuhkan ketika kita sedang merancang atau telah memasarkan suatu produk yang pasti memiliki persentase kerusakan. Meskipun itu tidak banyak, tapi pasti memiliki persentase kerusakan. Oleh karena itu, solusi yang bisa dilakukan setelah adanya kerusakan pada mesin ini ya bisa dilakukan dengan maintenance sebelum, sesudah, atau ketika sedang melakukan operasi. Terima kasih. Saya Arya Ditya. Saya akan memberikan kesimpulan dan manfaat produk disinfektan chamber bagi masyarakat. Kesimpulannya, disinfektan chamber ini kita tidak lagi harus diam atau nunggu. Cairan disinfektan akan menyemprotkan dengan sendirinya akibat adanya sensor jarak yang ada di bawah alas chamber. Jadi, langsung lewat atau jalan terus saja dan gak perlu lama-lama terkena cairan disinfektan. Memproduksi disinfektan chamber seperti yang kita lihat, upaya kita memproduksi disinfektan chamber ini untuk membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona.